أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan malam ini ba'da Isya kita dapat bertemu dalam rangka untuk mengkaji salah satu ilmu yang sangat penting. Dan tidak terasa Bapak semuanya, sekitar 40 hari lagi itu sudah tiba hari raya kurban. Artinya bahwa tentu kita senantiasa akan mempersiapkan diri dalam menyambut hari raya kurban tersebut, mulai dari persiapan niat, persiapan niat kita supaya dikuatkan untuk bisa berkorban, juga tentu persiapan yang lainnya, termasuk yang nanti akan kita simak bersama pada malam ini terkait dengan penyembelihan, ya. Jazakallah khair pada tim Juleha, ya. Apa ini? Juru sembelih halal, Masya Allah. Namanya cantik ya. Kota Surakarta, ya. Dan kalau di sini ya Pak Slamet ya. Juru tukang ya. Kalau dulu itu sering dikatakan dengan jagal itu ya. Ini nama atau istilah yang sangat indah sekali ya. Kalau katakanlah misalkan disematkan di WA itu tulis selamat jagal gitu ya, ganti aja selamat Juleha, juru sembelih ya. Halal dan thayyiban harapan kita ya. Yang pada malam hari ini alhamdulillah setelah hadir, yang nanti insya Allah banyak hal yang akan disampaikan, baik cara memilih hewan kurban, kemudian juga teknik penyembelihan yang halal dan baik seperti apa, kemudian juga keselamatan dalam penyembelihan dan seterusnya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dede Wahyudin ya. Ustadz Dede Wahyudin, jazakallahu khair. Selanjutnya Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, di sini atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan kali ini tidak seperti yang Bapak-bapak semua harapkan ya, tidak sesuai dengan harapan ya. Terus terang ini Ustadz Dede ini agak mendadak waktunya, sehingga info itu sangat sempit sekali, baru kemarin itu di share di grup ya, dan tidak juga sempat mengundang lewat surat ditulis itu. Biasanya kalau jaraknya agak panjang ya, 1 pekan, itu biasanya kita tulis yang ke masyarakat itu kita tulis lewat surat. Karena mendadak maka mohon maaf, mungkin tidak seperti yang seharusnya yang kita harapkan begitu. Demikian sedikit sambutan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan malam ini dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Ustadz Dede Wahyudin dan tim Juleha DBD Kota Surakarta gitu tadi.
Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Abdurrahman As-Shawab beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati para asatidzah, sesepuh dan bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa ibu bapak peserta pelatihan edukasi juru sembelih halal yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sehat bapak-bapak sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti edukasi manajemen kurban. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, agar pertemuan kali ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jadi Juleha itu sedikit perkenalan, kami adalah organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah. Visi dan misi kami itu bergerak dalam dakwah penyembelihan syar'i. Jadi tidak ada unsur apa-apa. Dan inilah beberapa pengurusnya dari Surakarta ya. Ini ada ketuanya, beliau Pak Pur. Ada bagian humas, saya sekretaris. Ada divisi dakwah, semuanya lengkap. Kemudian ada bagian sosial, humas, semuanya lengkap. Kami niatnya mensyiarkan dakwah syar'i. Adapun materi yang akan disampaikan itu ada 5 bab. Yang pertama adalah standar personal jagal. Karena selama ini di masyarakat yang dijadikan juru sembelih syaratnya cuma satu, sing wani. Betul apa betul? Yang nomor 2, bab yang kedua adalah tentang fikih udhiyah, yang dasarnya saja. Yang datang kan para ustadz semua ini yang dasarnya saja. Bab yang ketiga tentang APD. Jadi bagaimana kita sebagai juru sembelih halal atau panitia kurban mampu menjamin keselamatan eksekutor dan panitia. Karena kegiatan menyembelih sapi itu resikonya sangat besar. Nanti saya akan jabarkan. Bab yang keempat tentang keserawanan atau kesejahteraan hewan ternak. Dalam bahasa agamanya ihsan terhadap udhiyah hewan ternak. Dan yang terakhir bab yang kelima tentang penyembelihan syar'i. Ini sumbernya dari mana ini materi ini? Ini materi berasal dari buku SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional,
yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Republik Indonesia. Jadi aslinya ada 12 standar. Kalau jenengan ikut pelatihan misalnya di Malang, itu harus 2 minggu Bapak Ibu. Nanti dites sudah layak belum, nanti dapat sertifikat bahwasannya sudah mengikuti pelatihan. Bahkan sertifikat ini bisa dipakai ke luar negeri. Misalnya mau jadi jagal di Saudi, bisa pakai sertifikat itu. Mau jadi jagal di Brunei, di Australia, di Swiss, bisa pakai sertifikat itu. Artinya sertifikat itu menandakan tentang kompetensi orang tersebut sudah mumpuni. Bisa diterima sampai sini. Nah, kalau sudah mulai merasa pegel, itu diselonjorkan saja kakinya ya. Nah, sambil mainan HP ya enggak apa-apa. Nah, ini bapak-bapak semua ya. Ada bapak ibu nggih? Nah, oh ada tuh katanya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau daurah ini biasa disampaikan itu 2 jam Pak. Wah suwemen nih. Maka saya akan percepat hal-hal yang penting saja. Perkenalkan, nama saya Dede Wahyuddin. Saya tinggalnya di Jebres. Kelihatan dari namanya, asli orang Jawa, Jawa Barat maksudnya. Teman saya ternyata di sini, teman SMA saya itu ada Al Mukarram Ustadz Damari ya. Ini Facebook saya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti setelah edukasi pengen bersahabat di dunia maya, Dede Wahyuddin bin Jen, ini IG saya Dede_Sunda 13. Kalau pengen lihat channel YouTube saya Dede Wahyuddin, jangan lupa di subscribe ya. Nah, kenapa sih sebuah masjid atau masyarakat harus diberikan edukasi tentang masalah kurban? Jangan sampai di masjid kita terjadi seperti ini. Pak Dede, sampean memutarkan video tentang penyembelihan jagal yang gagal. Berarti jenengan mau jelek-jelekin orang ya. Saya menampilkan video yang buruk. Ingat konsepnya Hudzaifah ketika bertanya kepada Nabi, wa kuntu as'aluhu anisyar. Aku kalau bertemu dengan Nabi itu nanyanya yang buruk-buruk. Untuk apa tahu yang buruk? Makhafata an yudrikani, agar saya tahu yang buruk kemudian mampu menghindarinya. Atau seperti ini lagi, ini kan repot sekali kalau kayak gini. Nah, gimana Pak? Kayaknya jenengan yang merinding sendiri lihatnya gitu ya. Nah. Oh, malah jatuh. Nah, berdasarkan dua video ini kita ambil hikmah. Jadi tujuan edukasi ini agar tidak terjadi di masyarakat kita penyembelihan yang seperti ini. Bisa diterima Ibu dan Bapak? Oke, kita masuk bab yang pertama. Apa yang kita bahas tentang bab yang pertama? Yaitu standar seorang juru sembelih halal. Karena selama ini yang kita gunakan adalah standar sing wani sopo maju. Biasanya seperti itu. Betul apa betul? Ternyata berdasarkan buku SKKNI ada 5 standar seorang juru sembelih. Yang pertama, carilah seorang jagal yang salimun akidah. Dia memiliki keyakinan kepada Allah, pemahaman agama yang lurus. Ini wajib Bapak dan Ibu. Karena ingat dalilnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, ada 4 perkara yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Hurrimat alaikumul maitah. Pertama bangkai. Yang kedua wadam.
darah. Ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Dan yang keempat, apa? Wa ma uhilla li ghairillah bi, semua sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah maka haram dimakan oleh seorang muslim. Seandainya ini jagal kita manggil dari luar, kita nggak tahu ngajinya di mana, pemahamannya seperti apa, ketika dia menyembelih selain wasamma wa kabbara, ternyata dia membaca doa-doa yang lain, maka fatal nanti akibatnya. Bisa diterima nggih? Maka akidah itu sangat penting sekali. Kalau sampai itu disembelihnya selain membaca wasamma wa kabbara, dia membaca doa-doa yang lain, maka akan menjadi hukumnya haram dimakan oleh seorang muslim. Dan urusan makanan bukan urusan main-main. Kita sudah tahu semua, bahkan Umar bin Khattab berkata, man istara thawban bi asarati darahim, barang siapa seseorang membeli pakaian seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun haram, di dalamnya ada 1 dirham yang haram, lam yakbalullahu salatan madama alaihi, bajunya dia pakai jungkal-jungkal solat, maka solatnya sulit diterima oleh Allah. Ini jaket 150.000, yang 100.000 dapat amplop habis ngisi kajian 100 pak atuh-atuh. Yang 50.000 itu hasil cap jikiyah. Wah, bakul keropok ketabrak Honda ini, remuk ndak ya. Jadi jaketnya 150.000 ini dari haram dan halal. Saya pakai sholat jungkal-jungkal, itu tidak bisa diterima sholatnya oleh Allah. Apalagi daging haram yang dimakan oleh seorang muslim. Jadi sangat penting. Yang nomor 2, selain berani adalah sahihul ibadah. Cari seorang jagal yang sholatnya itu tertib. Karena di luar sana banyak sekali jagal yang tidak memperhatikan ibadah sholatnya. Betul apa betul pak? Pak Dede, terus hukumnya apa sembelihan dari orang yang tidak sholat pak? Tergantung tidak sholatnya kenapa. Kalau dia tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, dia nyembelih maka sembelihannya haram. Contoh, Pak D, sampai tidak sholat kenapa? Mas Dede, lah sholat itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah tidak perlu jengkang-jengking, sholat itu ora penting. Cukup masuk kamar semedi ingat Allah itu cukup. Berarti dia tidak sholatnya gara-gara menolak syariat. Walaupun KTP-nya Islam, keluarga besarnya Islam, maka sungguh kalau dia nyembelih, sembelihannya tidak halal. Pak Dede bukan gitu, dia itu tidak sholatnya gara-gara males, maka tetap dia orang fasik. Jauhi orang yang seperti ini. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Kalau dia diberikan amanah untuk nyembelih, dikhawatirkan akan timbul permasalahan besar. Makanya Imam Ali mengatakan, ma nuzila bala illa bidzanbi, tidaklah musibah itu turun kecuali kamu mengundangnya dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 3, syarat seorang jagal adalah matiul khuluq. Dia faham tentang adab. Kalau di luar sana di kajian umum saya sering nanya, ibu, kalau ibu di rumah baca Quran brondolan apa make mukena? Biasanya ibu-ibu jawabnya apa? Kalau saya baca Quran di rumah Pak Dede ya pakai mukena lah, pakai kerudung. Kan baca Quran nilainya ibadah. Oh gitu. Menurut jenengan nyembelih hewan kurban itu hanya kebiasaan atau nilai ibadah pak? Nilai ibadah. Makanya kalau nyembelih hewan kurban jangan pakai celana kolor yang kelihatan auratnya. Ini kita harus kasih tahu kadangkala ya, beberapa juru sembelih halal nyembelihnya pakai kolor di atas lutut. Padahal itu perkara sedang melakukan ibadah. Contoh yang lain, bapak-bapak sekalian, ketika saya nyembelih di daerah Sudimoro Boyolali, tim saya ada 1 orang yang masih baru. Ketika sapi sudah terjatuh, kakinya sudah diikat, saat itu musim hujan. Kakinya si tim saya kan pakai sendal, itu banyak beletoknya. Ternyata
membersihkan beletoknya ini dikeset-kesetkan ke kaki sapi yang sudah diikat. Termasuk punya adab enggak kayak gini? Enggak boleh, saya langsung seblek tangannya, kakinya. Mas, jangan kayak gitu. Atau anak muda biasanya sapi sudah roboh, kakinya nginjek sapi minta difotokan buat diupload di sosial media. Fotoke. Walah. Itu termasuk enggak paham adab itu dalam menyembelih. Selanjutnya, carilah seorang jagal yang qawiul jism, yang badannya itu kuat. Jangan sampai megang pisau saja sudah huyutan. Andi sapi ini. Maka golok saya sudah buyut. Kan kalau sudah sepuh memang penyakitnya 5B nggih. Buyuten, beleken, boyoken, budeken, is komplit lah. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah masjid juru sembelih halal watos tenanan. Padahal beliau sudah sepuh. Mau diganti enggak mau. Jadi enggak ada regenerasi di masjid itu. Padahal ingat, salah satu poin yang diperhatikan oleh menantunya Nabi Musa, bapak mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dijadikan karyawannya, beliau syaratnya apa salah satunya? Qawiul amin. Betul tidak? Karena Musa itu kuat dan amanah. Maka Musa ini kemudian diangkat menjadi menantunya Nabi Syuaib kan? Di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan menantunya Nabi Syuaib katanya. Ada orang Madian asli sana. Salah satu poin yang diperhatikan adalah qawiul amin, karena Musa ini kuat. Sekali pukul aja kelenger ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu. Makanya kemarin di sekolahan saya ketika ada pengembangan sekolah, saya bilang ke bagian direktur pendidikan, salah satu asyatid yang mau masuk ngajar di sekolah sini, salah satunya adalah badannya sehat, kuat gitu loh. Kan kasihan kalau ngajar sakit-sakitan terus, kasihan yang banjeli terus gitu ya. Nah, yang nomor 5 adalah hendaklah si juru sembelih ini faham ilmu. Nah, ini 5 syarat. Makanya Umar bin Abdul Aziz beliau berkata, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa memiliki dasar ilmu atau tidak berilmu, kana mayusidu aktsara mimma yuslih, dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada manfaat atau kebaikan. Maka ilmu apa yang harus dimiliki? 2 perkara. Dia faham ilmu syar'inya, fikihnya dia faham, fikih udhiyahnya faham, ilmu teknis di lapangan dia juga faham. Tentang bilah dia faham, teknik merobohkan barli atau rope squeeze dia faham, tentang keserawanan dia faham. Jadi 2 perkara ini faham. Contoh, ini jagal cuman faham ilmu teknis, dia faham pisau dan sebagainya, tapi nggak paham ilmu syar'i. Yang terjadi ketika nyembelih ada saluran yang tidak terputus. Adalah halkum dan mar'i, saluran nafas sama saluran makan. Nah, yang belum putus saluran apa? Saluran makannya. Atau sebaliknya, ya. Dia ustadz, faham ilmu syar'i tapi nggak faham ilmu teknik. Jadinya kayak gini. Dia faham ilmu syar'inya tapi nggak paham ilmu teknisnya. Atau seperti ini Bapak, kau juga foto kan? Balik. Faham ilmu syar'i tapi nggak faham tentang ilmu perbilahan. Ada ilmunya, nanti saya sampaikan. Saya ngisi pelatihan di daerah Semarang, ada masalah kayak gini. Pak Dede, di sini tuh banyak Pak Ustadz, tapi kalau suruh nyembeli nggak berani. Maka yang nyembeli yang berani. Ternyata yang berani orangnya nggak sholat,
dan sebagainya, kan jadi repot. Bab pertama selesai. Apa yang bisa kita ambil dari bab pertama tentang standar personal jagal? Yang pertama, cari jagal yang akidahnya lurus, yang ibadahnya tertib, dia faham tentang adab, kuat jasmaninya, dan dia memiliki ilmu syar'i dan ilmu teknisnya. Sampai sini bisa diterima nggih? Nah, yang nomor 2, kita masuk bab 2, kita akan menyampaikan tentang fikih dasar masalah kurban. Sebenarnya di sini banyak para ustadz, tapi saya harus sampaikan Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih? Ya, jadi yang pertama, hewan kurban kita kenal dengan udhiyah. Dan ibadah kurban adalah ibadah dari zamannya Nabi Adam sudah ada. Betul nggak? Ingat kisahnya Qabil dan Habil? Berdasarkan kisah itu, dari kurban itu dari dulu sudah ada. Selanjutnya, apa pengertian dari kurban? Yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalilnya kita sudah tahu semua, fasalli li rabbika wanhar. Dan dalil hadisnya juga jenengan sudah tahu semua, bahwasannya Nabi Muhammad SAW menyembelih bikabsain, 2 ekor kambing kibas ya, dengan kedua tangannya, wasamma wa kabbara, membaca bismillah dan bertakbir. Keutamaannya kita sudah tahu semua. Ketika hewan kurban itu disembelih, wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Ketika darahnya keluar, darahnya belum netes nyentuh tanah, maka pahalanya sudah naik ke langit terlebih dahulu. Dan hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, tapi akan berubah menjadi makruh kalau dia mampu tetapi tidak mau. Man kana lahu sa'ah, barang siapa di antara kita memiliki kelonggaran, walam yudhah, tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan engkau dekati tempat solatku. Inilah bedanya syariat kurban dan syariat poligami, Bapak Ibu. Kalau kurban banyak yang mampu tetapi sedikit yang mau. Kalau poligami gimana? Banyak yang mau tapi yang mampu mikir dulu gitu loh ya. Waktunya sudah tahu semua ya, tanggal 10, kemudian dilanjut hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dan hewan yang sah hanya 3 jenis saja. Kalimat bahimatil an'am, hewan ternak yang sah cuma 3, yaitu kambing, sapi atau kerbau, dan yang terakhir adalah unta. Selain ini tidak boleh. Dan jumlah hewan kurbannya kita sudah tahu semua, 1 kambing untuk 1 orang, dan ia boleh meniatkannya bersama orang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berdoa, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Dengan namamu ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, untuk keluarganya juga, wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Jumlah hewan kurban 1 ekor untuk 1 ekor unta atau sapi bisa untuk 7 orang. Kalau sapi cuman 5 orang boleh nggak Pak? Kalau sapi cuman 2 orang boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Maksimal 7, di bawah 7 boleh sekali. Maksimal 7. Kalau 8 nggak boleh. Bolehnya 7 ke bawah. Selanjutnya, hewan itu ada syaratnya, nggak boleh sembarangan. Syarat yang pertama, hewan yang sah adalah dilihat dari usianya. Ini syarat pertama, usianya dulu. Kalau domba atau kambing 1 tahun 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Karena tidak ada akte kelahiran, waduh ya, maka cara ngelihatnya dengan gigi ya, jenengan sudah paham semua. Kalau seperti ini masih giginya kecil-kecil semua, menandakan belum tanggal. Kalau sudah ada gigi kelincinya Pak, nah itu sudah
menandakan kalau giginya 2 pasang gini usianya 1 sampai 2 tahun, kalau 4 pasang kayak gini itu 2 sampai 3 tahun. Kalau gambarnya gini lah biar jelas. Nah, sudah ada gigi kelincinya nongol 2 gede gitu. Nah, ini daftarnya, Pak. Nah, kalau kambing juga sama. Seperti itu. Nah, ada kejadian di masyarakat. Karena sekarang para petaninya sudah petani modern, memberikan makanan kepada hewan dengan ampas tahu, lembut sekali ya Pak. Sehingga sudah 2 tahun usia sapi, tapi giginya belum copot, maka dipaksalah pakai tang, biasanya gitu. Nah, makanya kalau mau beli hewan kurban, cari pedagang yang jujur ya. Kalau dulu kan makanan sapi keras-keras, jadi 2 tahun saja sudah copot. Sekarang kasih ampas tahu kan, wah ini enak banget gitu ya kata sapinya gitu ya. Nyuwun ngapunten loh ya. Atau ilmu yang lain. Saya dapat ilmu ini disampaikan oleh salah satu anggota DPD Juliha Surakarta, namanya Pak Bowo, pemilik Akikoh Isrokah Sorobaru. Beliau bertahun-tahun menggeluti usaha akikoh dan beliau menemukan satu ciri-ciri kalau kambing itu sudah poel, kalau ada jenggotnya maju ke depan, itu tandanya sudah poel. Ini jangan tersinggung, berarti saya udah poel Pak ini gitu ya. Waduh ya. Ini seperti itu. Di dalam hadis yang lain, ternyata kambing kibas itu boleh usia 6 bulan. Kemarin udah agak lama ya, saya dengan tim Juleha itu pergi ke Wonogiri dan menemukan kambing impor dari Sudan. Ternyata memang benar Pak, kalau di Timur Tengah 6 bulan itu udah gede banget Pak. Beda dengan kambing yang ada di Indonesia. Nah ini Pak, domba dari Suriah. Dari Suriah, dari Suriah, ukurannya lebih besar. Ya. Itu sama Pak, usianya ini 6 bulan loh Pak, gedenya segini. Memang Masya Allah. Nah terus singkat cerita, terus kurban yang paling bagus itu yang kayak apa Pak Dede? Setiap orang melihat udhiyah ini, itu timbul rasa kagum. Gede mentoh iki sapi, gede, kimplah-kimplah, ginuk-ginuk, Masya Allah. Setiap orang lihat kurban ini senang. Itulah hewan kurban terbaik Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya cuma satu saja. Setiap hewan yang dilihat oleh orang, senang banget ini hewannya, gede banget, berarti ini adalah hewan terbaik buat hewan kurban. Regone biasanya muni. Oke, terus hewan kurban yang terbaik urutannya 1 unta untuk 1 orang. Yang kedua sapi 1 untuk 1 orang, terbaik. Kalau di sini mah gampang ya Pak ya, banyak sultan yang hadir soalnya ya. Amin ya. Selanjutnya 1 kambing untuk 1 orang. Baru selanjutnya 1/7 unta, 1/7 sapi. Jadi menurut ini afdalan mana, ikut kambing 1 atau sapi 1/7 Pak? Kambing 1 aslinya. Tapi kalau sapi kan dagingnya banyak, maslahatul lil umat, orang yang bisa merasakan nikmatnya daging lebih besar. Makanya para takmir menganjurkan, mengarahkan ikut sapi biasanya gitu. Setelah usia, apa yang harus diperhatikan Pak Dede? 4 cacat ini tidak boleh berada pada hewan kurban. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang pertama cacatnya adalah al-awra'u al-bayin awroha, hewan kurban yang buta matanya dan sudah jelas kebutaannya. Ini nggak bisa ditawar Pak. Kalau sudah buta nggak boleh. Makanya jenengan kalau beli hewan kurban, diusahakan jangan malam hari. Malam hari di pinggir jalan, cuman bawa senter. Oh lemu gede ya wis iki wae. Bawa sampai ke rumah, pas mau disembelih ternyata matanya katarak, ada yang putih-putihnya, nggak sah. Makanya yang pertama diperhatikan setelah usia adalah matanya. Yang nomor 2 al-arja, yang pincang kakinya. Itu tidak boleh. Makanya kalau mau beli sapi, ketika disurvei, dikeluarkan dulu sapinya, disuruh jalan. Kalau agak tinggluk gitu, janganlah, nyari yang sempurna. Terus ada pertanyaan Pak, jenengan sebagai takmir beli sapi,
dibawa ke masjid sini. Ternyata nggak tahu malamnya itu keserimpet, kakinya itu keserimpet cacat, padahal paginya nanti mau disembelih. Gimana hukumnya, Pak? Hah? Kenapa sah? Betul, karena cacatnya tidak disengaja tetap sah. Misalnya beli sapi dari penjualnya waras, Pak, tapi pas diturunkan dari truk dibawa ke tempat transit, ada selokan jatuh keceklek misalnya, tetap sah karena cacatnya tidak disengaja. Kemudian yang nomor 3, wal kasirah, yang kurus itu tidak sah. Ya seperti saya gini tidak sah, Pak. Kuru kan daging. Yang selanjutnya adalah wal maridhah, hewan kurban yang sakit juga tidak sah. Masya Allah. Harusnya ada 2 ya proyektornya biar mak-mak yang di belakang kapan-kapan kita lagi itu ya. Makanya Kementerian Pertanian RI memberikan kisi-kisi hewan kurban yang sehat. Yang pertama, nafsu makannya itu besar, Pak, semegoh ya. Kasih Coca-Cola, Sprite, teh, lap kayak gitu ya. Kemudian bagian hidungnya itu bersih dan cenderung lembab. Itu menandakan itu sehat. Kalau sapi hidungnya kering itu sedang sakit, Pak. Tidak boleh yang membeli yang gudiken, itu kulitnya ada gudik penyakitnya, itu jangan dibeli. Atau yang berengen mulutnya ya, itu juga jangan. Makanya yang jadi panitia kurban, ketika ada orang yang mengirim kambing ke masjid kita seleksi dulu. Ternyata ada berengnya di sini banyak, atau telinganya ada boroknya, maka langsung bilang, Mas, tolong minta ditukar, kambingnya minta ditukar. Jangan yang kayak gini. Harus gitu, jadi tegas jadi panitia kurban. Apalagi yang ambeien, Pak. Ada juga tuh hewan kurban yang ambeien. Makanya di dalam penyembelihan ada namanya tes antemortem. Jadi sebelum disembelih ada tes kesehatan terlebih dahulu. Makanya hewan yang sehat itu yang pertama kita harus lihat dari sisi kanan dan kiri belakangnya. Kemudian mintalah pedagang untuk menjelaskan hewan tersebut. Periksa kakinya, kukunya, lihat cara semua lubangnya, matanya, hidungnya, lubang kemaluannya, lubang anusnya juga dilihat. Syukur-syukur kalau pedagang ini sudah memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Jadi hewan kurban yang dia jual sudah diperiksa oleh mantri dokter, biasanya dokter hewan dari Boyolali kan banyak. Itu lebih afdal, bisa diterima gitu. Ya, yang selanjutnya ada hewan ini hukumnya makruh. Makruh secara bahasa apa? Dibenci oleh Allah atau tidak disukai, tapi tetap sah, Pak. Tidak disukai oleh Allah tapi tetap sah. Tapi diusahakan jangan. Coba kita lihat dalilnya ini. Contoh cacat yang pertama adalah tidak ada ekornya. Jadi ketika lahir memang gak ada ekornya, Pak. Jadi cacat, gak ada ekornya. Maka hukumnya makruh karena kurang sempurna. Diusahakan cari yang lain saja. Atau tidak ada tanduknya, diusahakan cari yang ada tanduknya. Karena Nabi Aqranaini menyembelih hewan yang ada tanduknya. Pak Dede, Simental dan Limosin, ini kurang enak tanduk wene Pak cilik ini gitu ya. Atau yang tanduknya patah, ini makruh ya. Tapi kalau bisa cari yang sempurna. Bapak kalau kurang kelihatan maju aja agak ke depan, enggak apa-apa ya. Karena terbatas ya. Monggo yang sebelah sini kalau kurang kelihatan, monggo. Boleh nanti saya buka sesi pertanyaan ya. Bapak dan Ibu, saya mau nanya. Jenengan tahu sanglir kan? Sanglir itu apa? Telurnya itu sebenarnya tidak satu, ada 2, tapi yang satu mengkeret cilik, Pak. Bisa gitu. Hukum hewan kurban yang sanglir itu apa, Pak? Ulama ada 2 pendapat. Yang pertama mengharamkan. Kenapa? Wal maridhah. Karena hewan ini termasuk hewan yang sakit. Karena buahnya itu cuma 1. Pendapat yang kedua memakruhkan. Kenapa? Karena hilang telurnya 1 ini
tidak mengurangi kualitas secara keseluruhan atau yang kita kenal dengan cacat yang ringan. Tapi kalau untuk kurban lebih baik hindari hewan yang sanglir. Kalau kurban yang betina boleh enggak, Pak? Boleh. Dalam hadis riwayat An-Nasai kan sudah dijelaskan, anil ghulam syatani wa anil jariyah syatun. Kalau anaknya itu laki-laki kan 2 kambing. Kalau anaknya perempuan itu 1. La yadurrukum dukranan kunna am inathan. Boleh betina atau jantan. Tetapi kalau mau berkurban pakai yang betina, syarat dan ketentuan ada. Diusahakan yang sudah majer. Kalau bahasa manusianya menopause. Nah, yang sudah tidak produksi lagi kalau nyari sapi yang betina. Kalau pas disembelih jeder ada anaknya di dalam, gimana, Pak? Halal napa mboten? Maka halal sekali ya. Kulluhu in si'tum, silahkan makan keduanya. Fa inna zakatuhu zakatu ummi, karena janin ini itu halal ngikutin sembelihan emaknya. Tapi jenengan kolu napa mboten ngono. Wah, mikir sih aku Pak Dede ya. Gragas men ngono ya. Kalau yang dikebiri gimana, Pak? Biasanya hewan-hewan domba dari Australia itu dikebiri biasanya biar cepat gede. Maka hukumnya boleh. Dan yang terakhir, hendaklah membelinya dengan uang yang halal. Saya ngisi di Masjid Al-Hijrah Plesungan, Gondang Rejo, Karanganyar. Ada yang nanya, Pak Dede, 7 orang kan sapi, yang 1 orang ini pengusaha jual beli babi. Tahu kan? Kita kalau apa ya, ketemu masyarakat pertanyaannya unik-unik, Pak. Lah hukumnya piye? Padahal jual beli babi hukumnya haram. Lah uangnya ikut kurban gimana? Kan haram juga pasti. Gimana nih solusinya? Ya kita nasihati dulu itu ya. Kalau ada orang salah kan fa'idduhunna, nasihati dulu sampai dombleh kita kan. Ya kita edukasi dulu, Pak, kalau mau kurban diusahakan. Kalau ini udah halal kok. Kata bapaknya sudah halal, tapi kata yang 6 orang, kita tidak mau kalau bapak ini ikut rombongan kita. Lah, ini kan repot. Ada konflik sosial kan. Kita sebagai takmir atau ustadz harus bisa ngomong orang banyak. Ya bilang saja, Pak, jenengan pastikan ini halal. Bener Pak Dede, walaupun saya jual beli babi, tapi untuk kurban ini saya resmi. Saya kemarin dapat warisan dijual, ini uangnya buat kurban. Ya wis, lebih baik jenengan kurbannya kambing saja, kan 1 orang buat 1 orang daripada jagani yang 6 tadi itu loh, Pak. Bisa diterima nggih? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian daging jenengan sudah tahu semua nggih. Nah, kemudian saya mau nanya, kalau kita ngasih ke orang non muslim boleh? Boleh banget. Kalau di perumahan misalnya non muslim ikut ke masjid potong-potong boleh enggak? Boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak ya. Kalau di perumahan, Pak, kan saya dulu pernah tinggal di perumahan itu ada yang orang Hindu, Kristen. Jadi kalau kurban itu datang ke masjid semua. Tapi ada juga yang enggak boleh, Pak. Takmirnya hati-hati enggak boleh. Ya monggo, kebijaksanaan takmir masjidnya kan sendiri-sendiri. Masak daging kurban untuk panitia boleh enggak, Pak? Hah? Boleh nggih? Asal ngomong besok mau nyembeli, semua sahibul kurban yo diundang. Pak, Bu, besok kita nyembeli. Ini jenengan sudah ikhlas pasrah ke panitia nggih. Misalnya kami mengambil daging 2 kilo dari sapinya Bapak Fulan buat panitia, gimana? Ikhlas napa mboten? Masya Allah, yo ikhlas to Pak Dede. Wah, ra mungkin ojo, ndak mungkin ya. Tapi ngomong akotnya itu lebih afdal. Kalau mencuri daging kurban? Di masjid istri saya Nurul Huda Kaplingen Jebres itu panitianya bapak-bapak semua, ibu-ibunya nggak dilibatkan 4 tahun belakangan ini karena emak-emak kalau datang ke TKP bawa kresek, Pak. Nyun ngapunten emak-emak yang di belakang Pak, kalau masjid ini dapat hadiah 1 sapi dari pengusaha dekat masjid ini tapi pengusahanya non muslim, diterima ndak sapinya? Diterima ndak?
Nah, betul, hadiah diterima, Pak. Itu bukan kurban tetapi hadiah. Bahwasanya Nabi itu pernah mendapatkan hadiah dari Raja Ailah, yaitu baghlatan baydha, seekor bighal yang berwarna putih, wa kasahu burdah, dan pakaian burdah itu loh. Dia diterima. Statusnya bukan kurban tetapi hadiah. Masjid Besar Kartasuro, bapak saya tinggal di sana. Itu Masjid Besar Kartasuro setiap tahun mendapatkan sapi satu dari Mergomurah Kidul Tugu Kartasuro, Pak. Atau Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro, itu tiap tahun biasanya dapat 2 ekor kambing dari pemilik mitra. Maka statusnya adalah hadiah. Yang penting yang nyembelih orang muslim. Kalau arisan kurban gimana, Pak? Hah? 1, jenengan nggak tahu usia jenengan loh ya. Nek meninggal gimana? Ahli waris Pak Dede, yo nek gelem. Ingat, harga kurban dari tahun ke tahun sama apa beda? Arisannya tetap. Solusinya jangan arisan, Pak. Lebih baik apa? Tabungan kurban. Yang tidak boleh dari kurban kan 2, dijual dan dijadikan upah. Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatan lahu. Barang siapa yang menjual, maka tidak ada pahala kurban untuk dia, termasuk untuk dijadikan upah. Sekarang saya mau nanya, posisi panitia kurban itu apa, Pak? Panitia kurban itu wakil dari sahibul kurban apa bukan? Wakil apa bukan, Pak? Kan menyerahkan ya, Pak? Berarti sahibul kurban dan panitia kurban satu kesatuan atau bukan? Kalau panitia kurban menjual kulit, boleh enggak? Berarti ring 1 panitia kurban dan sahibul kurban tidak boleh melakukan jual beli, Pak. Ring 1 itu. Berarti yang boleh melakukan jual beli adalah ring 2 yang menerima tersebut, baru boleh. Betul enggak? Contoh, saya kalau hari tasrik ketiga itu nyembelih di Kebak Keramat punyanya Dr. Sopin SPOG itu loh, Dokter PKU Muhammadiyah. Beliau itu selesai nyembelih pasti bilang, Pak Dede, kulitnya dibawa ke panti asuhan Nur Hidayah Kerten belakang Desunan. Oh nggih Pak Dokter, saya bawa. Jadi lebih baik kayak gitulah. Kemudian kulitnya ini dibawa ke panti asuhan, sama panti asuhan dijual, sana pembuatan. Karena panti asuhan ini ring 2 dan uangnya masuk ke, nah, itu option pertama disedekahkan. Yang kedua, dari Pak Joko itu salah satu takmir Al Furqon di daerah Baturan, itu malahan kulitnya dikeropok, apa namanya, dibakar itu loh, Pak. Jadi diolah semua, dibagikan semua, Masya Allah ya. Boleh silahkan yang kayak gitu. Dan ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan perkara yang pertama kali disunahkan bagi sahibul kurban adalah memakan apa? Akala min kabidi udhiyah, hati hewan kurbannya. Itu sunahnya kan kayak gitu. Makanya panitia kurban diwanti-wanti, apa ya, kresek bahasanya, pemilik sahibul kurban jangan lupa dikasih hatinya. Saya mau nanya, sering terjadi kalau ada orang belum akikoh pengen kurban gimana, Pak? Dia belum akikoh pengen kurban, jenengan kalau ditanya kayak gitu, Pak Ustadz, gimana jawabannya? Akikoh dulu apa kurban dulu? Nah, duluan kita jawab. Hukum akikoh dan kurban itu beda, Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Kalau wudhu dan sholat ada hubungannya enggak? Ada. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Sholat jengkang-jengking enggak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Antara akikoh dan kurban itu enggak ada hubungannya. Jadi syarat sah kurban harus akikoh dulu. Emangnya ada di fikih kayak gitu? Enggak ada. Syarat sah kurban harus akikoh, enggak ada, Bapak Ibu. Karena tanggung jawab akikoh dan kurban itu beda. Kalau akikoh yang tanggung jawab siapa? Bapaknya. Kalau kurban pribadi masing-masing, beda urusan. Kita belum di akikoh, itu tanggung jawabnya siapa? Bapak kita. Kalau kita mau kurban, ya kurban saja. Paham sini? Makanya ada pendapat dari Imam Ahmad dan Hasan An Basri, beliau mengatakan barang siapa yang belum akikoh
karena mungkin orang tuanya saat itu ekonominya belum mampu, atau dia belum paham ilmu agama sehingga belum diakikohi masa kecilnya. Kemudian sekarang dia sudah dewasa, ingin berkurban. Kata beliau, idza dahu an ghulam faqad azza'at anhu minal aqiqah, maka kurban yang dia lakukan sudah menghapuskan akikoh yang belum ditunaikan. Oh, alhamdulillah aku akikoh adit. Alhamdulillah. Bisa diterima nggih? Nah, jadi selesai alhamdulillahirabbil alamin. Bab 1, bab 2 sudah selesai. Yang pertama standar jagal, yang kedua tentang fikih dasar masalah kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Pak sebelum saya lanjut ke bab 3 dan 4? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicatat dulu saja. Oh, boleh nggih. Siap, saya jawab di bab 5 lengkap Pak. Menurut 4 mazhab fikih tak cantumkan di sini. Tapi sabar dulu nggih. Kalau saya jawab langsung ini lonjat nanti. Ini bab 3, bab 4 tak jawab, nanti saya jawab di bab 5. Jadi jenengan harus duduk dulu sampai selesai ini ya. Jangan pulang dulu ya. Bisa diterima nggih? Oke, ada lagi? Nggih. Nah tadi hukumnya sah tapi makruh karena ada cacatnya. Apa hukumnya? Sah tapi makruh. Sah Pak, nggak masalah. Sahnya kenapa? Karena cacat ringan. Disebut cacat ringan karena tidak mengurangi kualitas secara utuh. Tapi kalau saran saya cari yang lengkap. Semenit jawab ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Bab 3 kita membahas tentang APD, yaitu keselamatan dalam melakukan penyembelihan. Bapak dan Ibu, APD itu apa sih? Alat pelindung diri. Karena jagal itu resikonya sangat tinggi Bapak Ibu, nyawa taruhannya. APD itu fungsinya apa Pak Dede? 1, mengurangi resiko bahaya kecelakaan bagi para jagal. Apakah ada jagal yang meninggal ketendang sapi? Ada. Fungsi APD apa? Memberi perlindungan ke tubuh para jagal. Apakah ada jagal yang tangannya kena pisau? Ada. Inilah fungsi APD. Bapak dan Ibu, inilah bahayanya kalau nyembelih sapi. वो साइड से आ जाओ तो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं 1 2 3 stop lihat horor ya Pak. Jadi APD itu sangat penting ya, seperti inilah. Tapi saya ngasih materi seperti ini ada yang mencaci juga. Ini mau nyembelih sapi apa tukang bangunan? Saya itu cuma menyarankan mau pakai monggo, enggak juga monggo. Kan saya cuma menyampaikan dari buku SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Ya ada penggunaan minimalnya lah. Kalau saya mah bodoh amat Pak. Kalau terjun Idul Adha ya saya lengkap outfitnya Pak. Ini saya lengkap dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi helm tak pakai, dipakai ya pakai saja semuanya gitu. Kalau pengen tahu, saya punya channel YouTube, di sana sudah saya jelaskan tentang APD. Ingat jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu. Nah jadi seperti inilah Pak Bu, saya jujur karena saya menggeluti jagal kurang lebih sekarang hampir 10 tahunan. Ketika datang Idul Adha, istri saya itu bukan bahagia Pak, was-was. Mbok pensiun tobi bisa dijagal, karena takut ada
apa-apa gitu. Contoh, kenapa saya harus pakai helm? Ini ada berita Bapak Ibu. Setelah mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo Blitar, seorang tukang sembelih hewan kurban di Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar akhirnya meninggal dunia. Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat diseruduk sapi mengamuk saat akan disembelih pada hari raya Idul Adha lalu. Inilah foto Muhammad Sureki saat tergeletak di halaman Masjid Miftahul Jannah setelah diseruduk sapi korban jenis limusin ukuran besar milik pemerintah Kabupaten Blitar. Jadi, nanti saya jelaskan karakter sapi. Jadi diseruduk, jengkang, kepalanya kena, ini terus sakit meninggal. Makanya hati-hati. Pak Dede, aku izin pakai helm. Ya sudah, pakai peci aja lah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Ini kepalanya dilindungi lah ya. Kalau kayak gini di Saudi ya. Nah, jadi ini tuh penting sekali kepala Pak. Jadi harus benar-benar dijaga ya. Ini sangat penting. Jadi monggo hati-hatilah. Saya juga pakai celemek Pak. Ini saya kalau atasnya pakai celemek kulit, dalamnya saya pakai celemek bajanya Pak. Yang pertama ya biar nggak kotor-kotor banget lah Pak. Kasihan istri kita nyucinya. Cuci dewe Pak Dede ya alhamdulillah nih dikumbai dewe. Nomor 2, melindungi saat sharpening. Jadi karena sekarang alat-alatnya sudah modern. Dulu awal-awal jadi jagal, saya itu kemana-mana bawanya batu asah cilik neng-neng. Pas ngasah, loh kok rene dinggo ternyata, aduh ini jadi susah. Sekarang kan ada sharpening, jadi kalau menajamkan cukup pakai gini Pak kan. Nah kalau kita misalnya ordernya 7 sapi, 8 sapi kan kita ngejar waktu biasanya. Kalau kecepatan kadang-kala, apalagi perut sispek kayak saya gini ya, gendut maksudnya Pak. Yang perut yang blending gini-gini bisa kena perutnya. Jadi harus hati-hati, dengan adanya celemek lebih terlindungi. Untuk selanjutnya, melindungi ketika boning. Boning itu menurunkan daging dari tulang. Jadi digantung itu loh Pak. Kalau pakai celemek lebih terlindungi. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu melindungi saat melakukan penyembelihan. Karena nyembelih itu ada 2 teknik. Yang pertama adalah top down, dorong dari atas ke bawah. Yang selanjutnya adalah button up, dari bawah tarik ke atas. Nah, yang repot adalah button up. Kalau tarik bawah ke atas, misalnya luput, kena sini. Padahal pisau jagal itu ketajamannya di atas rata-rata, ususnya keluar semua, repot. Makanya celemek itu penting. Dan jangan pernah menyepelekan sapi Bapak Ibu. Pak, saya kasih tahu, jagal yang akan celaka itu biasanya sombong Pak. Gur sapi cilik easy man. Itu udah awal celaka biasanya. Jadi jagal itu tetap harus hati-hati lan waspodo. Entah itu sapi besar ataupun sapi kecil. Perhatikan Bapak Ibu, kayak gini juga hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sapi ada 2 jenis, sapi galak dan sapi jinak. Galak ada 2 jenis, galak bawaan lahir dan galak karena keadaan. Jadi jenengan pas beli sapi, sapinya dideketin di kandang itu sudah wah, langsung ngamuk. Oh berarti ini sapi galaknya bawaan lahir, ngamuan dari sananya. Atau yang kedua, sapi galak karena keadaan. Contoh, jagale nunak nunuk, nunak nunuk, ngarampung-ngarampung ini. Ya, atau kepanasan.
Nah itu yang tadinya jinak bisa berubah jadi galak. Kalau yang di rumah itu galak keadaan atau bawaan lahir Pak? Kalau tanggal tua Pak Dede bisa, oh ya gitu. Bagaimana cara menjinakkan sapi Pak Dede? Yang pertama ketika handling sapi ini mau dirobohkan, masih panik dia. Saya ngisi di Karanganyar, ada audiens yang nanya, itu ternyata orang Madura, dia membagikan pengalamannya menangani sapi-sapi di Madura. Kalau mau merobohkan sapinya nggak bisa tenang. Orang Madura ini biasanya memasukkan jari telunjuk ke telinganya Pak. Nanti keri, lihat saja, nanti pasti kupingnya gini. Rada anteng Pak. Kalau nggak mempan, ilmu yang kedua, pas mau di handling, mau dirobohkan, masih gubet, cabut bulu matanya. Ininya Pak. Gitu. Tak percaya Pak. Ini yang ngomong praktisi bukan teoritis ya. Ya, itu cabutin Pak. Itu nanti gitu agak tenang nanti Pak. Bisa diterima nggih? Belum dapat ilmunya kan? Nah, jangan pulang dulu makanya ya. Selanjutnya ada sapi yang jinak. Sapi jinak ini biasanya pakai teknik apapun gampang robohnya, baik barley atau teknik rope squeeze atau teknik barbar sekalipun itu gampang. Tapi sapi jinak nek ditangani tim jagal yang nono yo bakalan ngamuk juga. Kita kenalan dulu dengan jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia yang biasa disembelih. Yang pertama jenis simental, limosin dan peranakannya. Nah, jadi tim jagal atau juru sembelih halal harus paham dengan hewan yang mau disembelih. Kalau simental dan limosin, karakternya yang pertama itu tidak mudah stres. Walaupun kepanasan, banyak yang nonton, bocil-bocil rame teranan. Jagalnya rada kurang profesional yuk, dia agak gampang ngamuk Pak, santai. Cuman masalahnya bobotnya itu besar. Rata-rata 500 up ke atas, betul nggak? Itu jadi masalah bikin nyut nyalinya para jagal. Wis jagal musiman, setahun pisan, nyembelih gelombang pertama sapi 1,5 ton. Ora kelenger sih. Waduh. Biasanya waduh ngewel sih. Kan jagal musiman pas tahun pisan. Makanya kalau nyembelih sapi limosin, yang paling penting adalah handling kepala dan tim yang kompak Pak. Karena tenaganya gede Pak. Itu apalagi kalau udah megang kepala pas mau digini, wah, nanti saya sampaikan videonya. Itu karakter dari sapi limosin atau simental. Lanjut. Airnya sudah habis apa belum Pak? Kalau habis, ya panitia harus menyediakan. Nomor 2, hati-hati dengan sapi PO dan SO ya, peranakan ongol. Sapi Jawa lah ya. Sifatnya mudah stres sekali Bapak Ibu. Sangat mudah stres. Kepanasan, rame, itu gampang stres. Dan sapi Jawa ini sangat suka nendang. Maka berhati-hatilah dengan kaki bagian belakangnya. Ini contohnya Ibu dan Bapak. Ini lulusan ini ya, tapak suci ini ya. Tuh Masya Allah, jos tenanan. Makanya PO itu harus hati-hati Bapak Ibu. Mantap tenanan. Masuk sapi yang nomor 3 karena sudah 8:30 nih, takut ngantuk. Besok libur ya Pak? Wah, ditahan-tahan ke Pak lah ya. Besok libur. Yo nek sing libur Pak. Selanjutnya sapi Bali, Kupang, Madura dan NTT. Ini yang pertama, sapi ini sangat kuat sekali karena hidupnya di luar Jawa itu diumbar Pak. Di kebun sawit kan diumbar, di Jambi, di Sumatera itu Pak. Jadi memang giras ya. Tenaganya besar sekali. Sampai-sampai orang Jakarta, para jagal di sana mengatakan sapi sirkus karena saking liarnya. Kemudian sudah ambruk, iso ngadek nih Pak, ngabruk adek nih Pak. Dan hati-hati kalau jenengan berada di sapi-sapi Bali, Kupang, Madura dan NTT, jangan berada di depannya karena sering nyeruduk Pak. Contoh satu ini.
Nah, wah tuh Pak. Tuh Pak. Nah, contoh lagi ini Pak. Ini semuanya adalah sapi-sapi luar Jawa Pak. Karena mereka diumbar di luar Jawa, liar, tenaganya gede sekali Pak. Makanya hati-hati. Kalau di depan juga sama. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini ngamuk Pak. Apalagi ini nggak ada kelohnya Pak. Nah nanti saya juga kasih tahu ilmu tentang bikin brongsong ya. Kalau misalnya nyembelih sapi-sapi dari Wonogiri kan nggak ada kelohnya Pak. Nah, harus diikat nanti. Selanjutnya perhatikan tangan jenengan Pak. Itu berharga banget. Biasanya nek habis Idul Kurban tangannya perih-perih. Betul Pak. Nyeseti kene, aduh, cek mendingan cuman kene. Nanti ada yang lebih parah juga. Minimal sepatu bot lah pakai. Itu paling aman sepatu bot. Kalau di luar negeri profesi sebagai jagal itu ya lumayan Pak. Di luar negeri itu kayak gini Pak. Oh jadi tangannya itu dilindungi sampai pergelangan sini. Jadi tempat pisaunya juga dari plastik dan sebagainya. Teman saya itu pas merobohkan sapi, kakinya itu kena tanduk sapi Pak. Bayangkan nek dia ndak pakai sepatu bot Pak, meretel jempolnya. Saya pas nyembelih di Banyudono Masjid Asobah, megang handle sapi gini, kok ditarik sikilku angel. Ternyata dibidak sapi ora kroso. Coba ndak pakai sepatu bot, langsung ke Karima Utama Kartasuro itu Pak. Hati-hati juga dengan tangan kiri terutama. Jadi kalau jagal saya tangan kiri pakai. Kalau kayak gini biaya Pak. Saya kan rumahnya di Jebres ini. Takmir Masjid Al-Fajr belakang UNS itu ketika nyembelih, set karena operator pemegang kepalanya nggak kuat, geser kepalanya, pisaunya gerak kena tangannya. Berapa? Dan ingat Bapak Ibu, ketika mau merobohkan sapi, zona merah kanan kiri sapi itu zona merah Pak. Jangan ada yang ada di kanan kiri sapi itu tidak boleh. Yang ada di mana? Pertama operator kepala, handle sapi satu orang, sisanya di belakang semua. Jangan dorong-dorong gini Pak. Bahaya. Contohnya ini, bapak-bapak pakai kaos warna hitam, garis-garis putih, dorong-dorong gini, sapi itu sulit diprediksi. Dorong ke kanan, jatuhnya malahan ke kiri Pak. Ketindihan sapi, tulang keringnya patah, gitu Pak. Dengerin dan perhatikan baik-baik. Saya volumenya keraskan, biar toknya itu mantap gitu ya. Wah, gila ya kepala. Yang ketawa dosa itu ya, yang pernah sakit itu. Astagfirullah. Pak tuh, jadi zona merah kanan kiri itu sapi itu. Terus kalau nyimpen pisau, yo hati-hati Pak. Apalagi yang diselipkan di pinggang dari kulit repot. Makanya saya itu pakainya yang aman, yang dari besi. Apalagi kalau nyimpen di sepatu bot bisa tembus sampai jempol tuh kelenger. Nomor 4. Nah, kita masuk bab 4 tentang keserawanan atau ihsan terhadap hewan kurban. Apa fungsinya Pak Dede? Kalau kita berbuat baik kepada hewan, maka hewan ini tidak stres. Kalau tidak stres, dagingnya bagus dan tidak ngamuk sehingga tidak membahayakan warga. Manfaat untuk dagingnya apa Pak Dede? Kalau hewan kurban tidak stres, maka ketika disembelih darahnya akan keluar banyak, kualitas dagingnya semakin bagus. Makanya yang nyembelih sapi wagyu, wah, wagyu itu segini Pak, 3 juta Pak. Sapi dari Jepang loh. Kalau tidak stres, nomor 2, dagingnya juga akan bau segar dan warnanya cerah. Dan yang terakhir, kalau sapinya tidak stres, nanti rileks, sehingga dagingnya nanti tidak alot. Kalau ada daging kambing alot, daging sapi alot, itu menandakan sapinya salah satu penyebabnya karena stres Pak.
Apa penyebab hewan kurban itu stres? Yang pertama, transportasi yang keliru. Kemudian transit masjid yang tidak representatif, kepanasan terlalu sempit, talinya terlalu dekat, atau tim jagal yang nunak-nunuk. Inilah 3 faktor yang menyebabkan hewan kurban itu menjadi stres. Makanya ketika mengangkut hewan kurban, hendaklah hewan kurban ini, kalau kambingnya jangan diikat keduanya, atau diikatnya terlalu kencang, jangan. Kalau bisa nganternya itu di malam hari atau sore hari, itu lebih enak. Dan sebelum dinaikkan hewan kurban ini benar-benar harus dicek kesehatannya, ya, ditata dengan rapi. Jangan kayak gini juga, kasihan Pak. Nah, pakai bronjong ya. Sapi itu wantek sebenarnya Pak. Sapi itu kuat berada di truk 36 jam berdiri, kuat Pak. Asal setiap 12 jam itu dikasih air minum. Kemudian kalau istirahat, cari tempat yang teduh. Kemudian dikasih atap biar tidak kehujanan atau kepanasan. Dan supirnya jangan ugal-ugalan. Rem dadak. Oh, neng buri, iku kurang ajar tuh gitu ya. Sapi ini bisa ngomong, waduh gitu ya. Repot jadinya. Nah, Bapak Ibu, dan sebelum disembelih, hendaklah diistirahatkan 12 jam dulu, biar sapi ini mengembalikan kondisi mentalnya ya. Kan di perjalanan udah panas dan sebagainya. Makanya Pak, saya 2 kali kejadian. Yang pertama, nyembelih di Masjid Agung Ciptomulyo Pengging. Karena sekalian ngisi khutbah Idul Adha di sana, saya datang pagi, cek kandang, loh sapinya belum ada. Saya nanya panitia, Pak, kok sapinya belum ada? Pak Dede, ini yang jual itu dekat dari Masjid Ciptomulyo Pengging, jaraknya cuma 2 kilo, nanti diantar mendadak. Astagfirullah, perasaanku Israena, gak boleh mendadak Pak. Contoh yang kedua, saya nyembelih di SDIT Almanan Mojosongo Boyolali. Pak Dede nyembelih jam 9, siap. Saya datang jam 9, sapi ini orang teko Pak. Jam 10 setengah 11 baru datang. Turun dari mobil, wah muter, susah Bapak Ibu. Makanya kalau nurun itu juga harus ada tekniknya. Misalnya masjid ini per tahun 15 ekor. Kalau bisa takmirnya menyediakan tangganya untuk turun dari truk ke bawah. Dan dilarang suruh loncat lah, kasihan Bapak Ibu. Pokoknya dikasih pagar. Dan ingat, kambing dan sapi itu tidak boleh dicampur Pak. Saya dapat ilmu dari Pak Haryono, pemilik Lembu Barokah Goro Asalam. Ternyata kambing ini memiliki satu virus yang apabila didekatkan dengan sapi, itu sapinya kelenger Pak, sakit biasanya. Betul ya? Yang Fakultas Pertanian ada di sini, peternakan, itu ada. Jadi harus jangan dideketin Pak. Nah, jadi alhamdulillah selesai bab 3 dan 4 tentang APD, alat pelindung diri. Monggo yang mau pakai helm ya silahkan. Kalau saya sekarang nggak pakai helm Pak, rodo-rodo isin, tak ganti pakai helm yang buat naik kuda itu loh Pak. Kan lebih fashionable itu loh Pak. Wah, jadi ketok keren gitu ya. Tapi tetap itu kuat gitu loh. Kalau saya tetap, karena begini, nanti kalau saya celaka saat jagal, itu sing sedih siapa? Sing ngerasakan sakit itu siapa? Jangan pedulikan dengan omongan orang. Kemudian keserawanan juga saya sudah jelaskan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang bab 3 dan 4 sebelum masuk ke bab terakhir nomor 5? Insya Allah jam 9 selesai. Pas ya? Kemalaman enggak jam 9? Enggak ya? Ada pertanyaan tentang 2 bab ini? Yang Bapak tadi saya simpan, nanti dijawab di bab kelima ini. Boleh? Terkait dengan ihsan terhadap iya. Kurban. Biasanya kan datang hewan kurban itu malam hari H. Masih 1 malam itu sebaiknya itu dikasih makan apa tidak? Nah begini, yang pertama, kalau diistirahatkannya 12 jam, boleh dikasih makan, boleh dikasih minum. Kalau datangnya cuma 6 jam, cukup diberi minum saja. Nomor 4, kalau dia datangnya 12 jam, boleh dikasih makan dan minum. Kalau datangnya cuma 6 jam, transitnya dia istirahatnya cuma 6 jam, boleh dikasih minum saja.
Tapi kalau mau dikasih makanan juga tidak apa-apa. Karena di dalam hadis nanti nomor bab kelima, hendaklah kita memperbagus penyembelihan kita, bahagiakanlah hewan kurbannya, dan cepatlah dalam menyembelihnya. Jadi boleh juga. Kalau teori ini dapatnya dari mana? Kalau di RPH tuh kayak gini. Ini teori RPH, Pak. Di Jagalan Jebres dan sebagainya kayak gini prosedurnya. Maka di Jagalan Jebres itu sebelum disembelih harus ditransitkan dulu 12 jam di sana. Boleh dikasih makan dan minum. Kalau 6 jam minimal minum lah. Bisa diterima, Pak Sampun? Iya. Ada lagi? Sudah ngantuk ya, Pak? Oh, belum. Oh, sebagian. Karena udah kerja seharian ya, Pak. Lanjut nih. Oke, bab terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk bab terakhir, bab puncaknya tentang penyembelihan syar'i. Di sini jenengan nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Di sini ilmu teknisnya tentang penyembelihan kurban. Kesuksesan dalam menyembelih itu ada 3 faktor yang menentukannya. Yang pertama, personal jagal dan timnya. Itu kesuksesan pertama. Yang kedua, didukung dengan alat-alat yang mumpuni, Pak. Dan yang terakhir, tempat jagal, tempat nyembelih sapi yang representatif. Nanti saya jelaskan 3 perkara ini. Makanya alur penyembelihan itu seperti ini, Pak. Pertama, pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi kalau kemarin saya ngisi di nyembelih di Masjid An-Nikmah belakang belakang Matahari Singosaren, Serengan, Kemlayan. Sebelum disembelih itu didatangkan dulu menteri hewannya. Nah, itu kalau yang prosedural banget lah ya. Kemudian tahap kedua, pemotongan dan pengeluaran darahnya. Nomor 3, pemisahan kepala dan kaki bawah. Kemudian ada pengulitan, pengeluaran jeroan. Kemudian pembelahan karkas itu dagingnya, Pak. Kemudian yang nomor 7, pemisahan daging dari tulang atau boning. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Kita masuk poin yang pertama. Jadi sebelum disembelih itu baiknya diperiksa dulu. Kalau sebelum disembelih namanya pemeriksaan antemortem. Jadi matanya sapi, mulutnya itu dicek. Kalau sudah disembelih namanya postmortem. Itu hatinya hewan kurban kan dibelek, ada cacingnya enggak gitu loh. Ini sehat enggak, itu dicek. Makanya konsep ini itu berlaku dalam Al-Quran, halalan thayyiban. Halal diperbolehkan menurut syar'i, thayyiban menurut pandangan ilmu kesehatan itu dianjurkan. Nah, jadi memang kayak gini, kita itu jadi jagal yuk tenanan gitu loh. Setelah pemeriksaan, kemudian kita masuk bab pemotongan dan pengeluaran darah. Apa yang harus diperhatikan? Eksekutor dan timnya itu siapa? Alat-alatnya harus dipersiapkan dengan baik. Lokasinya harus diperhatikan. Nah, ini nanti ada handling sapi. Bagaimana cara menangani sapi. Kemudian perobohan sapi dan penyembelihan. Yang terakhir, bagaimana kalau kita berhadapan dengan sapi yang ngamuk. Kita masuk poin yang pertama, eksekutor dan tim sapi. Eksekutor dan tim sembelih maksudnya. Maka syarat yang pertama, carilah eksekutor yang Islam, laki-laki, balik, berakal sehat dan tidak menyia-nyiakan sholat ya. Diusahakan monggo timnya yang ini tim saya, kalau kemana-mana saya berlima, 5 sama saya gitu maksudnya. Jadi yang kompak yang ini, karena penentu kecepatan, Pak. Setelah tim dan eksekutornya udah dapat, siapkan alat-alat jagalnya. Masjid harus mulai cek inventaris alat-alat jagalnya. Ada apa saja? Mulai disiapkan dari tali-talinya, pisau-pisaunya, patoknya, kemudian pisau untuk nguliti, kampaknya dan sebagainya disiapkan dari sekarang. Ini koleksi saya di rumah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu box tak isi semua gitu. Mulai dari sepatunya, sharpeningnya, jenis-jenis pisau jagalnya,
Jadi, monggo dicek kembali persiapan jagalnya, alat-alatnya. Tali itu semakin bertambahnya, majunya zaman itu berkembang, Pak. Untuk merobohkan sapi ada tali karmentel seperti di depan. Nanti kita akan praktek cara merobohkan. Insya Allah saya percepat materinya. Nanti teman-teman dari Julia yang lain udah datang. Kemudian tali goni, kemudian tali nilonnya ada jenengan biasanya pakai tali plastik, betul nggak? Dan yang terakhir ada namanya webbing. Kalau tali plastik itu pertama panas di tangan, betul? Di sapi juga panas. Rampung Idul Adha jenengan perih kabeh biasanya. Saran saya lebih baik beli tali nilon. Itu lebih lembut, fleksibel dan kuat. Kalau tali karmentel diseret kena trotoar bawahnya bisa brodol. Kalau kami dari Juleha biasanya tali nilon. Boleh pakai alat bantu, Pak. Karabiner. Gini manjat tebing, Pak Dede. Biasanya nali kepala sapi saking kesusu tali mati. Sapinya sudah ambruk, sudah disembelih, mau dicopot, dipotong sisan wae. Biasanya kan gitu. Lama kelamaan talinya pendek. Pakai figur 8 juga bisa. Gimana aplikasi di lapangannya, Pak Dede? Gini. Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman Juleha tuh. Jadi kalau ngikat leher mak ceklik pakai karabiner, nanti figur 8 itu buat tali di bawah. Kalau masang patok juga jangan main-main, Bapak Ibu. Bener-bener didesain harus yang kuat. Boleh dengan teknik ring, boleh teknik patok. Kalau di sini patok apa ring, Bapak? Patok saja pohon gitu ya maksudnya. Nah, pohon lah gitu. Ini kalau di RPH pakai ring. Saya nggak usah jelaskan lah, langsung saja. Nah, pisau sembelih jenengan harus siapkan. Ini jenis-jenisnya. Kalau merek-merek luar negeri ada Victorinox, ada FDIC, Tramontina, Solingen, cap mata dan sebagainya. Aku produk pasar Nggawok, Pak Dedek, mboten napa-napa. Sing penting landep ngono ya. Ada 2 jenis bilah, Bapak Ibu. Bedakan ya. Pertama ada namanya bilah tebas. Biasanya lebih berat. Bagiannya itu lancipnya biasanya kayak kampak, gini, segini. Kemudian bilah ini biasanya tebal, tahan benturan, penggunaannya tebas. Model kayak gini Bu, jangan dijadikan buat sembelih, Pak. Kalau buat sembelih itu biasanya lebih ringan. Kemudian bentuknya flat gini. Tipis biasanya. Biasanya kalau pisau sembelih tidak tahan benturan, kena tulang pasti gropeng. Makanya menggunakan pisau itu pada kodratnya. Pisau sembelih buat bentur nyecel tulang, yo kelenger no. Nah, jadi syarat dari pisau sembelih yang pertama tidak oplak. Jadi kuat gitu loh, Pak. Ada pinnya. Nah, kayak gini ada enggak, jangan oplak. Kemudian yang nomor selanjutnya bersih dari kotoran kalau bisa yang anti karat. Jadi stainless steel kayak gini nih. Handle-nya kuat. Jadi ini merek dari Solingen Jerman ini. Ini kan sebelum dijual ke pasar ini dilempar dulu, di test drive dulu gitu loh. Ini copot nggak nanti gagangnya gitu loh. Kemudian stainless tidak berkarat, gagangnya memang kuat, tidak licin. Kemudian jangan beli yang bentuknya celurit gini. Ini dilarang ini. Yang kayak celurit gitu loh. Itu akan menyakiti hewan kurban. Kemudian ketika menggunakan sarung lebih baik sarung yang sangat aman. Kalau jenis pisau sembelih macamnya itu ada 3. Ada yang kuning, ini disebut tipe strike lurus. Ada yang tengah namanya bullnose. Kenapa disebut bullnose? Karena ujungnya itu seperti hidung sapi. Ini kan gede. Atau dikenal dengan model golok. Atau yang terakhir cimeter. Itu kayak samosir, pedangnya orang-orang Timur Tengah. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, ngecek pisau tajam apa belum, jangan pakai perasaan ya, Pak. Ketoke wis landhep iki le. Itu perasaan, Pak. Diceknya pakai 4. 1, dijalankan di kuku. Kalau di kuku masih licin, itu tandanya belum tajam. Kalau di kuku gini sudah mandek, Pak, berhenti, ini tajam. Nomor 2, dicukurkan ke bulu kaki. Nah, ini bahaya. Aduh, saya mau praktek eman-eman bulu kaki saya ya. Yang gampang sajalah, kertas.
Kalau kertas sekali tebas ini bisa, itu menandakan pisaunya sudah layak Bapak Ibu. Jadi kalau sekali tebas belum bisa berhasil, maka belum tajam. Jadi begini. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandanya sudah tajam. Kalau diginiin, aduh, berarti belum layak. Dan yang terakhir Pak, yang Pak pengen jenengan yakin itu, jenengan iriskan ke plastik tomat Pak. Ini kalau udah miris ini, saya jamin pisau itu sudah layak. Kalau jenengan punya kertas plastik tomat kayak gini, jenengan iris kayak gini nggak bisa, itu belum layak Pak. Kalau jenengan pengen yakin banget, udah, ini udah tajam. Jadi jangan ngukur pakai apa tadi? Jangan kayak mama lah ya. Pak, kalau sudah tajam itu disarung, disimpan saja. Jangan buat mainan di malam takbir. Wah, kayaknya saya kurang yakin. Diasah dewe Pak. Loh, kok ketul malahan? Orang kelengar dewe, besok mau dipakai, sekarang ketul. Makanya di Juleha itu ada namanya materi tentang asah bilah. Nanti kapan-kapan disampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah pisau sembelih sudah siap, pisau skinner buat nyeset itu disiapkan juga. Jadi ada khusus Pak pisau buat nyeset itu biar cepat kayak gini contohnya. Hidup di bawah sangat cepat, 3 menit insya Allah. Jag ställer på mycket sköna ärder. Forget the professionals. Mau kemana banyak? Aja kalau aja Pak. Iya. Iya. Lagi ngambil. Nah, katanya bangun ke bawah susah berarti. Bisa lihat. Lihat. Gampang men Pak Dede, ya mereka jagal harian Pak. Nah kita kan jagal tahunan. Kita kan hariannya pedagang, guru, pebisnis. Nah iki gawean profesi ini kok ya wajar. Walaupun kita jagal tahunan, tapi kita bisa menjamin kehalalan penyembelihan. Mantep. Selanjutnya ada pisau boning. Boning itu buat menurunkan daging dari tulang. Namanya pisau boning. Kayak gini aplikasinya Pak. Nah, jadi di luar negeri itu kayak gini, boning knife. Nah, jadi di luar negeri itu, nah paling bagus memang digantung Pak. Itu nurunkan daging dari tulang. Nah, ada namanya sharpening. Saya dulu awal-awal jagal kan pakainya batu asahan, cilik neng gawe neng dindi. Sekarang tuh modern namanya sharpening Pak. Jenisnya macem-macem. Ini ada beda-beda juga. Ada yang kasar banget, namanya regular cut. Ada yang agak halus, namanya fine cut. Harganya Pak Dede, yang ini 2.200.000. Makanya Pak, saya jagal dari atas ke bawah itu ada 10 juta. Padahal satu sapi itu harganya 500.000, timnya 5. Berarti satu orang dapatnya berapa? 100.000. Belum balik modal semua ini Pak. Jadi kami jagal itu bukan sok jago, memang dia pengen menyiarkan dakwah saja lah. Nah selanjutnya, nah ini contoh nih, tapi jangan maruk-maruk juga ya. Nah ini kalau aplikasinya di lapangan kayak gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Nah jadi ini namanya proses ketika sudah lengkap semua seperti ini. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah selanjutnya Bapak, tapi jangan maruk-maruk juga kayak gini ya. Ini jangan ditiru lah Pak. Ini terlalu berlebihan. Gawa pisau ya cukup 2 saja lah ya. Jangan kebanyakan.
Aduh, pisaunya banyak, kalau udah di lapangan yang kepake 2 biji aja itu ya. Gitu. Monggo kampaknya mulai disiapkan. Tapi ingat Pak, kalau yang tugasnya mecel tulang, hati-hati dengan gagangnya ya. Karena kan kena minyak dari daging gaji, pasti licin nggih. Hati-hati. Saya yang jaga di Karanganyar. Bukan tim saya itu terlalu semangat Pak. Licin Pak. Buar Pak. Aku mah teratap. Untung nggak ada bocil di depan Pak. Kalau kena itu kampak kepala bocil, kan saya leadernya yang kena Pak. Makanya gagangnya boleh dikasih buletan yang buat raket badminton itu loh Pak. Kan kalau nggak beli di Tokopedia itu atau di Shopee, namanya karet bakar. Buat mancing itu loh Pak, jorang itu loh. Kan biasanya dibakar tuh. Nah itu bisa, atau ya pakai ban ya, sing gratisan lah ya. Gen ratuku Pak Dede. Nah, ketika tim jagal sudah siap, alat-alatnya sudah siap, cek lokasi Pak. Lokasi itu penentu keberhasilan. Yang pertama, tempatnya itu harus luas, jangan terlalu sempit, biar merobohkannya enak. Kemudian rata, jangan bergelombang. Saya pernah nyembelih di daerah sawahan, pas ambruk kena lobang Pak, sing ngangkat iki lho Pak. Betul Pak? Gur 5 orang ngangkat sapi 700 kilo, kuat apa mboten? Angel. Jamaah ya ora gelem bantu no. Makanya tempatnya harus rada luas, jangan ada lubang atau selokannya kanan kiri. Nek mlebu rono ora bakul kerupuk ketabrak Honda. Remuk ndah maksudnya gitu loh. Susah nariknya itu. Jadi masalah. Kemudian lubang darahnya juga jangan terlalu lebar. Kalau sapinya nyemplung situ gimana coba? Nanti ada videonya. Ringnya itu juga sama. Dan cek kelohnya sapi. Nah, saya nyembelih tahun kemarin di kantor agraria belakang UNS. Ternyata sapinya dari Wonogiri Pak. Renek kelohe Pak. Wah ini PR tenan nih. Dari Wonogiri jarang ada kelohnya. Nah maka harus cek jenengan. Nah ini ada selokannya Pak. Nek mlebu situ ngangkat-ngangkat. Biasanya kalau nyembelih di perkantoran, orang kantor itu terima gelem ngewake. Lagi gur Pak 4 orang. Aduh klenger ngotong-ngotonge. Kelohnya juga sama. Jadi cek keloh. Nah, jadi karena waktunya sangat cepat, jenengan nanti buka sendiri di YouTube cara membuat brongsong sapi. Kalau pas ketemu sapinya nggak ada kelohnya. Kalau repot gini kan masuk iki yo kelenger. Nah, susah ini. Nyuwun ngapunten, tempat penyembelihan harus dikasih atap Pak. Saya beberapa kali nyembelih di masjid, panitianya ora peka. Bagian nyembelihnya nggak diasah atap Pak, sapine papat. Ya Allah panasnya Pak. Wah kemeriket ya Allah ini batin. Astagfirullah. Ini panitianya orang peka, mau dikasih apa itu? Terpal gitu loh. Besok perhatikan nih para panitia, kasihan itu. Dan tempatnya jangan terlalu rame ya. Bocil-bocil yang nggak berkepentingan rada jauh lah. Kalau terlalu rame banget Pak, rada susah nanti. Wah jadi terlalu dekat, terlalu rame. Dan diusahakan dikasih satir lah, biar hewan yang masih hidup itu tidak trauma melihat sahabatnya disembelih. Karena Bapak Ibu, hewan kurban itu seperti sapi itu hewan buta warna. Yang dipandangannya adalah warna yang terang dan gelap. Dan sapi ini sangat sensitif hidungnya. Kalau bau darah itu stres dia itu, gampang stres. Makanya lebih baik dikasih satir. Nah sekarang kita masuk. Orangnya sudah siap, alatnya sudah siap, tempatnya sudah jos. Sekarang ilmu handling sapi. Bagaimana cara menangani sapi? Nah ini penting. Kunci menangani sapi, nuntun dari tempat transit ke tempat nyembelih itu ada ilmunya Pak. Kunci dari handling adalah ketenangan. Jadi cari yang kulino megang sapi, yang nggak panikan, tenang orangnya. Karena kunci handling sapi itu tenang. Bagaimana agar tenang? Yang pertama, saya Pak, biasanya kalau nyembelih itu tak usahakan wudhu dulu, sholat hajat dulu, berdoa, raketang sedekah. Itu bikin tenang Pak. Biasanya kalau jaga ruhiyah, sapi 7 itu masih kuat strong Pak, tenaga masih turah-turah. Tapi kalau nggak jaga ruhiyah, baru dapat sapi 2 wis kelenger Pak. Seledana, lemes Pak. Karena kekuatan muslim kan di imannya kan.
Kemudian, nah zikir kan penting, nanti saya jelaskan di sini. Dan yang terakhir, benar-benar jenengan sudah punya ilmu, jadi tenang menghadapi sapi banyak nggak masalah. Zikirnya apa Pak Dede? Nah ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa. Ini pun dilakukan, itu bikin tenang Pak. Ya Allah, aku berlindung dengan namamu dari jahatnya sapi ini. Jangan sampai sapi ini nendang ke saya gitu ya, atau keseruduk sapi ini gitu ya. Bismillah, Bismillah, alladzi la yadurru ma'ahu syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. I'm putting only a finger on the ear, and this guy, if he wants to get up. Jadi lebih tenang Pak, lebih tenang. Oke, sekarang kalau sudah tenang, gimana Pak Dede? Jenengan harus lihat sapi. Yang jenengan hadapi itu sapi kandang apa sapi liar? Sapi ini yang hidupnya dari ceprot di kandang, atau memang sapi liar yang diumbar? Itu penting Pak. Setelah tenang, perhatikan sapinya. Kalau yang datang itu sapi kandang, karakter sapi kandang yang pertama, dia lahir dan besar di kandang. Kemudian sapi ini kan sering bertemu dengan manusia. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum disediakan oleh manusia. Jadi kalau ketemu manusia, dia itu nggak stres, udah biasa. Ya, kemudian Bapak Ibu, talinya, walaupun talinya putus, kelohnya pas ditarik, itu tenang Pak, karena sapi kandang. Kemudian yang nomor selanjutnya, jika ngamuk pun, kalau sapi kandang didiamkan 30 menit, dia diam sendiri nanti. Itu kelebihan sapi kandang. Tapi kalau jenengan belinya sapi NTT, sapi Madura, apalagi renek kelowe, berarti ini sapi-sapi liar yang diumbar di Sumatera, di luar Jawa. Karakternya apa? Mereka lahir dan besar di alam, jarang ketemu manusia. Makanya ketemu orang, mereka itu gampang stres. Jadi hati-hati. Makanan, minuman, semuanya kan mereka cari sendiri. Jadi jarang ketemu manusia, gampang stres. Dan kalau sekali ngamuk, itu sulit ditenangkannya Pak. Angel Pak. Makanya hati-hati kalau ketemu sapi liar. Nah, ada namanya flight zone. Jadi sapi itu punya zona kenyamanan Pak. Jadi sapi, jarak antara 1,5 meter ini disebut masa tenangnya sapi, masa kekuasaannya sapi. Kalau ada orang masuk ke sini, sapi ini pasti akan, dia nggak tenang. Nah, flag zone ini tergantung. Kalau sapi kandang biasanya 1,5 meter itu masih oke lah. Kadang-kadang mereka itu nggak punya zona nyaman, jadi dideketin aja mereka nggak ngamuk. Khusus sapi kandang. Tapi kalau sapi liar, dengan baru deketin 3 meter saja itu sudah diubah, udah nggak nyaman. Namanya zona nyamannya sapi. Nah, Bapak Ibu, sampai sini paham dulu nggak? Paham dulu sampai sini, gitu? Kita lanjut. Sapi juga memiliki point of balance. Jadi sapi itu nih dari pundak ini. Jadi kalau di luar Jawa, mereka kan sapinya tanpa keloh, jumlahnya kan 50-20 sapi kan langsung diumbar. Mereka cara ngaturnya gini. Ini namanya keseimbangan. Kalau orang ada di belakang garis bayangan ini, pasti sapinya akan maju ke depan. Dia melihat ke belakang ada orang. Tapi kalau orangnya di depan, dia akan mundur. Namanya point of balance. Jadi ini titik keseimbangan sapi. Kalau orangnya di depannya pasti mundur, kalau orangnya di belakangnya dia pasti maju. Bisa diterima sampai sini? Oke. Dan ingat, teknik menendang sapi. Sapi itu akan mengeluarkan tendangan apabila dia jarang disentuh. Tiba-tiba disentuh dia nggak nyaman. Atau saat naik turun kendaraan itu hati-hati, pasti seneng nendang. Ada salah satu jagal dari Boyolali, ketika menurunkan sapi, dia kaget, nendang, dibawa ke rumah sakit Pandanaran, malamnya langsung meninggal Pak, kena dadanya. Atau sapi ini memasuki lingkungan baru, dia nggak adaptasi, jadi dia bingung, apalagi banyak anak-anak nonton, dia panik, hati-hati suka nendang. Atau di ras-ras tertentu, tadi ras apa yang suka nendang? Jawa, PO. Nah, teknik nendang sapi ada 2. Kalau sapinya sudah sapi tua, ini area nendangnya gini Pak.
Kalau sapinya masih muda, areanya lebih kecil. Areanya lebih kecil. Nah, contoh Pak, ini kejadian. Salahnya di mana Pak Dede? Satu, tali terlalu panjang. Ini patok, ini kepala sapi terlalu panjang, itu fatal. Kalau mau merobohkan, kepala sapi harus dekat dengan patoknya, jangan panjang. Yang kedua, kepala tidak nunduk. Tengada, sapi kalau tengada, tenaganya makin besar kan? Harus di talinya nunduk dekat patok, itu tenaganya berkurang. Bisa diterima? Nomor 3, jagalnya jongkok. Yang ngambil talinya kena no. Harusnya jangan kalau ngambil tali pakai kaki. Kalau dekat gini, ingat tadi dia kena. Ambilnya harus pakai kaki. Nah, sapi itu kalau ciri-ciri udah tidak nyaman, perhatikan. Kalau sapi kepalanya lurus, netral, ini dia nyaman, nggak akan melakukan serangan. Kalau sapi mulai agak nunduk dikit, udah nggak nyaman gini, itu sapi mulai waspada, nggak nyaman dia. Nah, nomor 3, kalau sapi sudah nunduk kayak gini, yang mana tadi? Sana, sini ya. Nah, kalau yang ini nih siap menyerang Pak. Saya sudah kasih warna Pak. Yang dengan perhatikan 2, 3 dan 6. Kalau sapinya sudah agak gini, itu tandanya siap siap menyerang Pak. Waspada tuh, nomor 2 waspada. Nomor selanjutnya 3 siap menyerang. Atau nomor 6 itu apa? Siap melawan. Intinya yang kalau jenengan pas jaga, kalau kepalanya sudah nunduk kayak gini, dipegang kelop gini dia. Nah, itu hati-hati jenengan. Kalau udah nunduk gini hati-hati. Udah pegang gini dia langsung. Hati-hati. Kalau enggak jenengan lihat ekornya Pak. Kalau ekornya lurus gini, ini biasanya sapi lagi merumput atau berjalan. Kalau sapi ekornya dimasukin kayak gini, itu sapinya lagi kedinginan, sakit atau merasa tertekan Pak. Kalau lurus kayak gini agak sedikit bengkok, ini sedang merasakan tekanan fisik, mungkin dicabut sama sublek pakai itu loh Pak. Dia tertekan. Nah, kalau agak gini biasanya sapinya pas lari. Nah, paling bahaya kalau ekornya sudah kayak gini, Pak. Kalau sapi ekornya sudah kayak gini, gerak-gerak gini, ini sedang waspada mau nendang, Pak. Nih. Tuh, ini saya waktu nyembelih di SMP SMA Insan Cendikia Boarding School Baki Suwarjo. Itu lihat tuh buntutnya. Kalau udah kayak gini, ini siap Pak. Kepalanya udah nunduk Pak. Sama saya udah tak pegang keloknya. Pegang keloknya udah nunduk ini, wah ini ekornya sudah kayak gini, ini siap nendang. Jadi hati-hati tim jagalnya. Bisa diterima nggih? Udah capek belum Pak? Kok saya sudah ya? Kok lama banget ini? Masih kuat lanjut? Oh masih beneran nih Pak? Saya lanjut ya. Nah jadi kalau menangani sapi Pak, yang pertama ternak ditangani dengan tenang, koordinasi tim. Kuncinya handling sapi itu tenang. Kemudian tidak terlalu banyak ramai. Ingat, sapi itu mamalia yang buta warna. Pak Dede kalau pakai helm merah, baju merah pasti seruduk, tidak mungkin. Mereka itu hanya bisa lihat warna terang dan gelap. Yang diserang itu orang yang banyak pola malahan. Makanya jangan banyak pola. Sing penting handling sapi itu pegang keluh yang dekat hidungnya itu wis antep Pak. Mau obah gimana pun kalau dekat lehernya Pak, tetap kuat Pak, tetap. Oh, yang penting dekat lehernya Pak, jangan jauh dari leher. Jangan jauh dari apa? Hidungnya. Jadi tali yang dekat hidungnya Pak, digini-giniin aja kan sakit Pak. Biar tenang gitu. Harus yang punya nyali ya Pak. Nek sing nyedak wedi wis rasa nyedak. Karena Pak, kalau kita takut sama sapi, badan kita mengeluarkan hormon ketakutan. Itu kecium sama sapi Pak.
Wewedi yo gitu. Jadi kalau mau megang sapi nih tegel ya udah wani-wani. Kalau masih 50-50 agak mundur dulu aja lah gitu ya. Nah, jadi tekniknya ada burley, ada rope squeeze. Di sini pakai yang mana Pak rata-rata? Atas apa bawah? Ada yang atas, ada yang bawah ya. Kalau dari tim Juleha itu biasanya dari yang atas. Yang penting kalau sudah roboh ya, kakinya itu benar-benar diikat kuat. Ini orang Tawang Sari kemudian meninggal. Dan kalau mau merobohkan, kalau bisa tali keluhnya dicek dulu. Jadi sebelum ditali, keluhnya dipegang. Iki kan tali keluh itu dipasang sekali seumur hidup. Makanya kaki kiri harus diikat sebagai pengaman. Misalnya nanti pas ditarik keluhnya copot, kaki kiri masih keikat sama kita. Nanti saya jelaskan. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi pentingnya ngecek keluh sapi sebelum mau merobohkan. Nah, ini udah kepanjangan, tali keluhnya kepanjangan, kaki kiri nggak diikat. Kalau copot susah ini. Kalau misalnya copot tali keluhnya. Nah, Pak. Copot, Pak. Copot, Pak. Oh. Susah ini. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah, saya pernah kayak gini nih. Ini sapi PO stres kepanasan Pak. Kepanasan ini. Sudah nggak dikasih minum, di tempatnya nggak yang teduh. Ini saya ngamuk meniki. Kita evaluasi yang pertama, talinya jangan kepanjangan. Nomor 2, kepala sapi harus nunduk dan kaki kiri harus diikat. Maksudnya gimana toh Pak? Kaki kiri sapi diikat ke patoto gitu, ukuran 1 meter atau setengah meter. Untuk apa? 1, menghilangkan keseimbangan. Kalau kaki kiri diikat ke patok pas ditarik, kan sapi mempertahankan dirinya, betul enggak? Pasti kayak ini kan? Kalau diikat, kan keseimbangannya berubah. Cek orang Sunda mah kasarimpet, gebuk cepet jatuhnya. Kedua, ini sebagai pengaman. Kalau pas ditarik misalnya copot, ini masih ketali, masih aman Pak. Pernah nggak? Pernah saya di SMP Negeri 2 Colomadu, sapi 700 Pak, 700 kilo, tak tarik gini copot Pak. Qadarullah untung ini ya Allah, tetap jatuh Pak, karena yang kiri ini keikat ke Pak, dia tetap jatuh. Alhamdulillah masih bisa ditaklukkan. Kalau sapi ngamuk gimana Pak Dede? 1, carikan kawan, karena jomblo itu menyakitkan. Kalau masih ngamuk ya siram air. Kalau ngamuk terus, ojo dicekeli Pak, culke wae lah. Brodol lanjut dengan ra kuat. Nanti nunggu aja 30 menit suruh diam dulu. Nah, contoh nih sapi Brangus Pak. Di Yogyakarta ngamuk Pak, turun dari truk itu ngamuk Pak. Walah. Ngamuk Pak. Mungkin kepanasan, mau apa namanya, nah yang nyupirnya ugal-ugalan. Nah, kejebak di belakang masjid Pak. Caranya gimana? Didatangkan sapi yang jinak. Nah, ini sapi yang jinak, itu sapi yang ngamuk. Sudah didekatkan, kalau sapi jinak diikat dengan telur sapi yang ngamuk di luar tiang. Nah, jadi suruh jalan bareng nanti. Nah, jadi setelah diikat bareng, dituntun bareng Pak. Turodo tenang, ada temennya. Ya akhi isbir ya akhi gitu ya. Ada temennya dia. Oh, jadi agak mendingan. Sekarang kita masuk ke nyembelihnya. Aduh, Pak masih kuat gak jenengan? Tak cepet ke ya? Jadi sunah-sunahnya yang pertama hendaklah nyembelih sendiri. Kalau ndak mampu, minimal dia lihat. Kemudian jangan
mengasah di depan hewan ternak dan pertajam pisaunya. Kemudian hadapkan ke arah kiblat. Yang hadap ke arah kiblat apanya sih Bapak? Ya, yang ambruk ke tanah, rusuk kanan atau rusuk kiri? Ayo baca soalnya. Rusuk kiri. Yang hadap kiblat yang apanya Pak? Spot yang mau disembelih Pak. Nah, jadi ini ditengadahkan, ini yang hadap kiblatnya Pak. Lehernya. Sunahnya. Bacanya doanya sudah tahu jenengan semua ya. Wasama wa kabara ya. Kemudian teknik nyembelih yang pertama, kepala menengadah ke langit, kedua tanduk menyentuh tanah, leher kencang tahan kepala, posisi pisau 4 atau 5 jari dari rahang. Ini rahang 5 gini atau 4 gini atau di bawah jakun. Tekniknya boleh teknik dorong, boleh teknik tarik. Contohnya teknik dorong ini. Nah, jadi 4 atau 5 jari dari rahang udah dorong saja. Atau tarik tapi kalau yang baru nyoba-nyoba janganlah Pak. Kalau yang baru nyoba-nyoba jangan, lebih baik yang kalau udah kulino ya silahkan gitu loh. Lagi transaksi kayaknya nih. Ini pisaunya 18 sentian Bapak Ibu. Padahal sapinya besar. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Oh. Untuk kedepannya ya sebagai promosi coba lihat pisaunya. Pisau cap garpu tuh. Ini pisau mau dijual beliau 100.000. Tuh pisaunya kecil loh. Ya. Kalau yang nggak kulino nggak usah. Nah ini Pak, saya jawab pertanyaan Bapak tadi. Apa yang harus diputus? Ada hulkum itu saluran apa Pak? Nafas. Mar'i itu saluran makan. Dan yang kedua yaitu arteri dan vena. Yang pertama menurut Imam Hanafiyah, yang harus diputus adalah minimal 3 dari 4 seluruh itu. Minimal 3, berarti apa saja? Pertama, saluran nafasnya harus putus. Yang kedua, saluran makannya harus putus. Atau salah satu dari wajan atau arteri dan vena itu salah satunya boleh putus. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Jadi saluran makan, nafas, dan satu boleh itu putus. Dua-duanya itu lebih baik. Sudah keterima belum ini? Kalau pendapat Malikiyah, beliau mengatakan dari keempat saluran itu yang tidak harus terputus adalah saluran makan saja, kata menurut beliau. Jadi hulkum saluran nafasnya harus putus, saluran makannya tidak putus gak apa-apa, kata Al-Malikiyah. Tapi arteri dan venanya harus putus semua. Tuh ya, jadi banyak perbedaan pendapat. Kalau di Indonesia rata-rata pakai Syafi'iyah, yaitu minimal saluran makan dan nafasnya putus. Jadi pendapat Syafi'iyah adalah minimal makanan dan nafasnya putus. Kalau arteri dan venanya misalnya tidak putus, tetap sah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini selanjutnya kalau menurut Hanbali beliau mengatakan yang terputus 2 saluran darah wajadainnya, kemudian salah satu nafas atau makannya putus. Jadi kita mah ini aja lah. Kalau saya tetap 4-4-nya harus putus. Makannya putus, nafasnya putus, arteri dan venanya harus. Itu yang ngocor 2 kecil itu, itu loh. Yang biasanya kecil ngocor 2 itu loh Pak. Nah itu arteri dan vena. Tetap itu harus diputus juga. Bisa diterima sampai sini Pak? Oke. 15 menit lagi masih kuat nggak ini? Kalau nggak nyanda nanti gimana ya? Nggak apa ya, 15 menit aja dulu ya. Sing penting lehernya itu kencang, pisau tajam itu kayak ngiris tahu Pak. Leher kencang, pisau tajam itu ngiris tahu Pak. Sing penting operator pemegang kepala harus kuat, jangan sampai lehernya nekuk Pak.
Kalau leher udah nekuk itu sulit, ngancing namanya. Ini kurang pro, kalah sama yang tadi, sama-sama kecil pisaunya ya. Tuh Pak, kalau udah nekuk kayak gini itu sulit. Makanya operator pemegang kepala harus kuat. Apalagi kalau sampai kayak gini jatuh, untung pisaunya nggak nuncelep ke badan Pak. Dan kok di depannya Heng? Oh Pak, itu pisau kalau nanjak ke depan, betul nggak? Kena dada. Kalau nyembelih kambing yang banyak bulunya itu sulit biasanya Pak, betul nggak? Caranya siram dulu pakai air Pak. Kalau siram pakai air nanti kempes, itu pisau langsung bisa masuk Pak. Kalau nggak disiram, ketet-ketet tebel Pak, susah. Boleh miring kayak gini, ya. Kalau saya kan tadi ngadep ke atas, miring boleh. Atau miring-miring juga. Ini pakai pisau bolnos yang hijau ini. Tuh. Pak, saya mau nanya. Nyembelih itu tidak harus 3 sayatan, Pak. Nyembelih itu yang penting di bawah 10 detik. Kalau di atas 10 detik itu menyakiti. Jadi di bawah. Berarti kalau gini 5 kali nggak apa-apa, boleh saja. Asal jangan di atas 10 detik. Kalau terlalu lama itu sakit Pak. Nah, saya mau nanya, ketika nyembelih, Bismillah ya Allahu Akbar. Pas gini jatuh pisaunya Pak. Kemudian jenengan bawa, sembelih lagi.